Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Balang Sari 3, yang saya hormati Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SDN Balang Sari 3, serta rekan CGP Angkatan 9, Bu Maya dan Pak Eko yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita semua bisa hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan kami, yakni dalam kegiatan pengimbasan, pemahaman dan praktik budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya haturkan terima kasih setulus-tulusnya atas kehadiran panjenengan semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari program guru penggerak di mana kami calon guru penggerak angkatan 9 diminta untuk mengimbaskan, menyampaikan kepada warga sekolah khususnya tenaga pendidik bahwa ada program, ada metode untuk mendisiplinkan siswa. Salah satunya adalah restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin beberapa materi yang akan kami sampaikan kali ini kurang lebih ada 7 hingga 8 materi akan kami bagi menjadi bertiga. Saya nanti akan yang memaparkan di termin pertama, nanti dilanjutkan oleh Pak Eko, dan diakhiri yang ketiga oleh Bu Maya. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dalam kegiatan kali ini kita semua diberikan pemahaman, diberikan kelancaran sehingga apa-apa yang kami sampaikan dan apa-apa yang nanti yang kami peroleh masukan saran dan dari Bapak Ibu semua menjadikan hal yang bermanfaat utamanya bagi anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah menyampaikan sekali lagi terima kasih atas hadirannya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga nanti membawa berkah untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama di sesi kali ini akan saya sampaikan. Mari kita ikuti dengan seksama. Beberapa kesempatan yang lalu saya masuk dalam kelas-kelas, mungkin saya merekam adanya kesulitan dalam mendisiplinkan anak-anak. Bagaimana mengkondisikan kelas agar bisa nyaman, tentunya dibutuhkan siswa-siswa yang disiplin. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka di Kobar Baloga ini kami yang menjadi calon guru penggerak angkatan 9 ikut numpang atau sekaligus melakukan diseminasi atau menyampaikan apa yang kami pahami, apa yang kami dapat terkait penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tahapan kami di kegiatan pendidikan guru penggerak yang mana kami diharuskan menyampaikan, menyebarluaskan dan mengajak semua unsur yang ada dalam sekolah untuk mengetahui apa itu budaya positif sehingga harapannya nanti semuanya bisa mengimplementasikan budaya positif sehingga visi misi dari suatu lembaga tersebut bisa tercapai dengan adanya warga sekolah yang memiliki budaya positif. Mohon izin nanti kami akan menyampaikan materi ini bertiga. Saya, Pak Eko dan Bu Maya akan bergantian menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan nanti ada beberapa poin. Selanjutnya Pak Eko. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, ada juga tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dari beberapa materi ini akan kami bagi menjadi 3 bagian. Nanti saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama dilanjutkan dengan Pak Eko dan diakhiri nanti oleh Bu Maya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi yang pertama yakni tentang perubahan paradigma belajar. Belakangan ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang baru saja kita terima. Salah satunya mungkin kalau di panjenengan belajar melalui BNN, kalau kami menerimanya dari kegiatan guru penggerak ini. Kami mengetahui bahwa banyak sekali
sekali penelitian yang sebenarnya mungkin ini sudah lama, namun implementasinya masih belum optimal. Ada perubahan paradigma belajar, ada pergeseran tentang apa yang kita yakini dalam membersamai anak-anak dalam belajar. Yang selama ini kita yakini, selanjutnya Pak Eko, guru itu bisa mengontrol murid. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Salah satunya pemberian reward, pemberian bintang, pemberian stempel smile, stempel good dan lain sebagainya, itu kita anggap sebagai hal yang efektif untuk mendisiplinkan anak. Selain itu, kritik dan membuat rasa bersalah kita anggap mampu menguatkan karakter. Dan tentu saja kita sebagai guru atau orang dewasa berhak memaksa dalam hal ini, memaksa anak-anak untuk disiplin dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Namun Bapak Ibu, ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka. Semua itu hanyalah memang seolah-olah terjadi, tapi itu bukan benar-benar terjadi. Nah, lalu apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah guru mengontrol murid. Semua penguatan positif itu efektif, kritik bisa menguatkan karakter, dan orang dewasa berhak memaksa, itu semuanya adalah ilusi. Apa buktinya bahwa guru mengontrol murid itu ilusi? Seperti ini Bapak Ibu, anak-anak biasanya patuh terhadap apa yang kita sampaikan, patuh terhadap apa yang kita perintah, itu sebenarnya karena mereka mengizinkan diri mereka untuk kita atur. Atau bahkan bisa jadi mereka membuat kita atau memposisikan kita sebagai kebutuhan yang wajib ada bagi mereka. Kalau nggak ada guru, saya nggak bisa. Itu adalah seolah-olah kita mengontrol murid, padahal murid yang secara sadar memperbolehkan atau mengizinkan mereka diatur oleh kita. Lalu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi. Mungkin panjenengan masih ada beberapa yang membuat papan reward atau membuat stempel smile, stempel good. Nah, ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka untuk mewujudkan siswa yang memiliki kedisiplinan atau memiliki karakter yang positif. Mungkin di awal-awal anak-anak akan termotivasi, ya aku biar dapat smile atau dapat stempel good dari bu guru. Biasanya 10 anak tercepat akan mendapatkan tanda tangan atau mendapatkan stempel dari guru. Di awal-awal mungkin mereka akan termotivasi. Namun setelah beberapa saat kemudian, misalnya si anak ini biasanya hampir beberapa kali itu mendapatkan, alah saat ini kalau misalkan saya nggak dapat stempel pun posisi saya sudah paling tinggi, sudah nggak terkejar sama teman-teman. Wes, saya malas-malas aja ngerjakan cuma 2 aja, biar teman-teman aja yang mengerjakan sampai 10. Toh stempel good saya atau bintang saya masih lebih banyak dari anak-anak lainnya. Nah, ternyata untuk membangkitkan semangat, akhirnya dengan secara tidak sadar penguatan positif itu menjadi menurunkan semangat mereka. Lalu apa contohnya kritik membuat rasa bersalah ini tidak bisa menguatkan karakter, dan apa contohnya bahwa orang dewasa ini tidak berhak memaksa. Oleh karena itu, monggo saran-saran untuk mendaftarkan diri Anda menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Pendaftaran CGB angkatan 11 sudah dibuka, dan saya siap sedia untuk menandatangani fakta integritas dan menyetujui bahwa misalnya Bapak Ibu guru ingin mendaftarkan sebagai calon guru penggerak. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo berbondong-bondong daftar di CGB agar nanti bisa tahu apa sih ilmu-ilmu baru, alasan-alasan baru terkait hal-hal yang perlu kita terapkan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lalu siapakah sebenarnya yang memiliki kontrol atas diri kita? Lalu siapa sebenarnya yang memiliki kontrol atas diri anak-anak didik kita? Nah, di sini nampak ada 2 tabel. Tabel yang kiri adalah stimulus respon, tabel yang kanan adalah teori kontrol atau teori pilihan.
Teori yang terbaru, teori kontrol atau teori pilihan, di situ dijelaskan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang negatif pun memiliki tujuan. Mungkin panjenengan pernah menjumpai kasus ada pengeroyokan atau penghakiman massa terkait ada orang yang mencuri ayam, ternyata setelah ditanyai, "Sana kenapa Pak kok nyolong? Anakku butuh bayar sekolah, butuh bayar SPP." Jadi segala perilaku baik yang positif maupun negatif itu memiliki tujuan. Begitupun juga dengan anak-anak didik kita. Mereka misalnya delosor atau bahkan ngantuk, itu pun ada tujuan. Nah, ini yang perlu kita gali. Teori kontrol yang lainnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jika pada suatu saat Anda membujuk kepada orang tertentu dan ternyata bujukan Anda gagal, jangan tawari, "Ayo kok tak temenan sunrise." Ayo tak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Jadi kalau misalkan ada tugas upacara kemarin 1 Oktober, Bu, kalau saya tidak hadir, apa hukumannya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti yang ada dalam dirinya adalah dia ingin tahu konsekuensi apa sih, apa hukuman apa yang akan menimpanya kalau dia tidak ikut. Lalu ada motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Bu, kalau saya hadir di upacara, nanti dapat apa saya? Dapat reward atau dapat tambahan poin saat ulangan? Nah, itu adalah motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kalau saya hadir saat upacara itu, saya akan menjadi anak yang bagaimana ya? Nah, dari motivasi yang pertama, kedua, yang ketiga ini ada motivasi eksternal dari luar dan ada motivasi internal. Kalau menurut panjenengan, dari poin 1, 2, atau 3, yang manakah yang merupakan motivasi eksternal yang bersumber dari luar? 1 dan 2. Untuk yang ketiga, internal. Oke, tepat sekali Bapak Ibu. Itu sebenarnya sudah saya beri warna yang berbeda untuk membedakannya. Motivasi internal inilah yang harapannya ada pada diri anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat menghindari atau kita sangat tidak ingin anak-anak memiliki motivasi yang pertama, menghindari hukuman. Nah, oleh karena itu, karena ada istilah dihukum penghargaan. Penghargaan itu bisa menghukum anak-anak. Ya, bagaimana ceritanya? Hukuman itu bisa menjadi penghargaan atau penghargaan bisa menjadi hukuman? Bisa ditayangkan di slide berikutnya, Pak Eko. Nah, ini beberapa temuan dari para ilmuwan bahwa penghargaan itu ternyata juga bisa menjadi hukuman bagi anak-anak, karena penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan pun bisa menghukum. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa menjadi tidak efektif. Bahkan penghargaan bisa merusak hubungan antara siswa dan guru. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana contoh kasusnya kok bisa penghargaan itu bisa menghukum siswa? Di tayangan selanjutnya ini contoh kasusnya. Penghargaan menghukum. Penghargaan bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dia sudah getol-getol belajar sehari semalam suntuk untuk mendapatkan nilai yang tertinggi. Ternyata dia ada di urutan kedua, hanya selisih 2 atau 1 poin saja. Anak yang mendapatkan peringkat pertama mendapatkan poin atau mendapatkan
bintang dari Bapak Ibu guru, dia tidak dapat apa-apa. Dalam dirinya pasti akan timbul rasa kesal, kurang siji ya lo, iso sih. Nah, secara tidak langsung dia menghukum dirinya sendiri. Kurang satu saja akhirnya aku gak bisa dapat bintang, nanti gak bisa dapat hadiah juga dari mama papa. Lalu memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Jadi seolah-olah misalkan panjenengan itu menjadikan sesuatu bagi nanti yang bisa menyelesaikan 10 soal dengan tepat, dengan cepat, bukan dengan tepat. 10 soal dengan cepat, maka dia akan mendapatkan reward. Seorang anak yang sebenarnya dia bisa menyelesaikan dengan tepat 10 soal karena memang dia teliti, gara-gara omongan atau motivasi dari gurunya menyelesaikan dengan cepat, maka ya wes cepat-cepat aja biar aku dapat reward dari bu guru. Nah, inilah salah satu contoh bahwa penghargaan bisa menurunkan motivasi atau menurunkan kreativitas atau kualitas pengerjaan dari seorang anak. Jadi hati-hati Bapak Ibu guru untuk membuat penghargaan atau memberikan penghargaan, karena hal itu bisa mematikan kreativitas anak. Lalu bagaimana contoh kasus-kasus lainnya yang menunjukkan bahwa penghargaan bisa mematikan kreativitas? Sekali lagi saya mempromosikan, mari berbondong-bondong mendaftar di calon guru penggerak angkatan 11. Pendaftaran sudah dibuka. Saya siap untuk menandatangani fakta integritas dan mendukung penuh Bapak Ibu guru dalam mendaftar di program guru penggerak angkatan 11. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, berikut ada sebuah aktivitas yang saya butuh bantuan dari panjenengan semua untuk menjawabnya. Di sini ada beberapa kalimat. Ada pilihannya, ini hukuman atau konsekuensi ya. Ada beberapa kalimat, minta tolong nanti dijawab ini hukuman atau konsekuensi. Dari pernyataan yang pertama, minta tolong Bu Kusnul, terbaca Bu Kusnul untuk kalimat yang paling atas Bu. Oke, saya bantu bacakan. Mencatat 10 kali, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Kusnul ini hukuman atau konsekuensi? Saya hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi, menulisnya sampai 100 kali. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Ini salah satu Bu. Salah satu ya Bu. Hukuman. Hukuman. Terima kasih. Untuk kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut guru, hukuman. Hukuman. Dengan sangat mantap langsung dijawab hukuman oleh guru. Kalimat yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Lilis, termasuk hukuman. Termasuk hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini adalah hukuman menurut pendapat Bu Lilis. Lalu menurut Bu Khoir untuk kalimat keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana sih? Konsekuensi. Konsekuensi. Kalimat berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh, kurang ini kalimatnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ceker seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kalau Bu Esti bagaimana Bu Esti?
dia mendapatkan hukuman atau mendapatkan konsekuensi ya Bu? Nyeker seharian karena sepatunya nggak hitam. Konsekuensi. Nanti kita cek ya. Lalu murid disuruh untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, guru PJOK, Pak Rahmat, apa Pak Rahmat? Ini hukuman atau konsekuensi ya di pelajaran PJOK? Konsekuensi. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman juga, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam nyeker tadi. Menurut Bu Esti konsekuensi, namun ada yang berpendapat hukuman. Lari keliling lapangan pada saat jam PJOK karena terlambat. Menurut Pak Rahmat tadi konsekuensi. Kita cek jawabannya Pak Eko. Jeng. Betul. Ternyata Bu Esti yang salah. murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Lalu, nah di sini mungkin ada negara sepatuan. oh anaknya tambah seneng ya, ISIS Bu mainan. Nah iya. Nah berarti di sini mungkin ya. Nanti kalau itu putus dia Nah dari sini mungkin ada yang masih sedikit rancu, apa sih bedanya hukuman, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Bisa ditampilkan tabel berikutnya Pak Eko. Nah ini Bapak Ibu Guru terkait bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati, akhirnya anak bisa membenci kedisiplinan tersebut, dipaksa, didorong untuk menyakiti diri sendiri. Dia saat melakukan hukuman tersebut atau menerima hukuman tersebut, dia menganggap dirinya adalah sebagai anak yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Aku ketika oleh hukuman, misalnya saya tadi telat, aku tak lewat belakang aja. Nanti saya kalau lewat depan mendapatkan hukuman. Dan kalau hukuman itu akhirnya akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan di depan teman-temannya, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau ini kamu lakukan, maka ya kamu harus ini yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman, namun hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Anak bisa menghargai kedisiplinan diperoleh dari adanya stimulus, adanya penyebab, akhirnya dia melakukan sesuatu, itu stimulus dan tanggapan, lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang tertanam pada dirinya adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, namun dalam konsekuensi pun anak juga kehilangan hak. Dia juga dibuat merasa tidak nyaman, dan dia juga sempat akan merasa diasingkan dari teman-temannya. Ini hukuman atau konsekuensi. Lalu yang baik yang bagaimana? Ternyata konsekuensi pun memiliki dampak yang ada sedikit dampak yang tidak baik untuk anak-anak. Terus kita harus bagaimana untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada anak-anak? Dilanjut Pak Eko. Bapak Ibu yang saya hormati, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya diberikan hukuman atau konsekuensi. Maka dalam kegiatan ini akan kami perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Harapannya dengan restitusi ini tidak ada anak yang merasa tersakiti, tidak akan ada hukuman fisik, tidak akan ada anak merasa diasingkan. Yang ada baik guru maupun anak merasa sama-sama menang, namun dia bisa belajar terkait kedisiplinan. Selanjutnya Pak Eko. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena biasanya anak yang sudah menerima hukuman, apalagi sampai disuruh masuk ke ruang kepala sekolah, begitu keluar dari ruang kepala sekolah, dia akan menunduk,
akan banyak suara-suara yang sumbang yang tidak mengenakan dari teman-temannya. Dia duduk di kelas pun tidak akan bisa langsung fokus mengikuti pelajaran. Ya diam aja, mungkin bahkan bisa sampai berapa atau menangis. Nah, hal ini yang akan diubah dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Proses kolaboratif. Bukan guru yang menentukan aturan, bukan murid sendiri yang menentukan aturan, tapi kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Murid akan dibantu berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin jadi seperti apa. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan kata lain, restitusi itu adalah cara ngobrol, cara ngomong dengan anak. Bagaimana sih trik-triknya kalau kita menghadapi anak yang bermasalah, anak yang habis memecahkan kaca, cara ngobrolnya bagaimana agar dia tidak tersakiti, anak pun ngerti kedisiplinan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya Pak Eko. Ini Bapak Ibu ciri-ciri restitusi yang sangat berbeda dengan hukuman atau konsekuensi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalkan tadi saya terlambat, kamu bisa apa untuk menebus kesalahanmu? Ngosek WC, tidak ada hubungannya ngosek WC sama jam datang anaknya. Ngosek WC 100 pun tidak akan bisa menebus keterlambatan dia. Restitusi adalah memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran bukan pasraan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Jadi mereka akan dicari apa sih kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak-anak itu. Dan restitusi adalah cara yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan rasa yang dia bisa memiliki rasa percaya diri, dia tidak merasa dipermalukan. Lanjut Pak Eko. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi kita tahu bahwa motivasi melakukan suatu perilaku itu berdasarkan ada yang pertama karena menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, yang ketiga karena tahu akan nilai-nilai yang kebajikan yang mendasari hal tersebut. Setelah ini panjenengan akan kami ajak sharing, akan kami sampaikan apa yang telah kami terima dalam PGP tentang kebutuhan dasar manusia. Dan kali ini akan dilanjutkan oleh Pak Eko. Dari saya akhiri, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko. Ya, sekarang melanjutkan ke berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia itu bagaimana. Oke, ini menurut Dr. William, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Dalam choice theory yang Glaser pada tahun 2004 menunjukkan kita semua terlahir dengan kebutuhan genetik dan kita selalu berperilaku untuk memuaskan satu atau lebih dari kebutuhan ini. 5 kebutuhan dasar menurut umum bagi manusia itu ada 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang atau rasa diterima. Terus yang ketiga kekuasaan atau power. Yang keempat kesenangan atau fun. Terus yang berikutnya kebebasan. Nah, ini ada contoh. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya, akan penguasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik.
sebagai guru kita dapat melibatkan dalam kehidupan, memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Lanjut. Nah, ini ada beberapa soal. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawabnya, menyetir mobil itu seru. Nah, dari 4 ini jawabannya itu ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Kira-kira jawabannya apa? Sepertinya itu butuh kesenangan. Kesenangan, fun ya? Iya, fun. Oke, berarti butuhkan dia bisa menyetir itu rasa senang, lebih seru ya, menyetir sendiri. Ya, jawabannya betul, kesenangan. Ya, terus selanjutnya. Ya, ini dengan jawaban yang berbeda. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira dari 4 ini penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Kira-kira apa? Aku lo merasa bangga dan keren. Bisa nyetir lagi. Bebas, aku bebas. Penguasaan. Bu Boy, kira-kira apa Bu Boy? Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Yang kalau saya sih cinta. Cinta dan kasih sayang. Aku merasa bangga, semuanya. Kayak Ada enggak? Cinta sama. Iya. Kalau saya sih cinta dan kasih sayang. Karena itu tadi bangga merasa keren. Kalau Dimas itu bisa apa? Menyetir hadiah. Kalau saya itu cinta dan kasih sayang. Iya, pengakuan. Terus berikutnya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini ketegasan. Oke. Terus ini ada posisi kontrol restitusi. Nah, itu dari Diana Gosen dalam bukunya Restitution Disiplin tahun 1928. Mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, nah, yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukumnya misalnya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, terus dan jari-jari menunjuk ke peserta didik. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak waktu marah-marah sampai matanya melotot? Contoh.
matanya melotot terus suara nada tinggi itu termasuk penghukum. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kamu kapan bisa datang tepat waktu, itu termasuk penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya bisa, atau meja tulisnya lebih dulu lagi sebelah sekolah. Terus selanjutnya nggak bisa ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Pembuat merasa bersalah misalnya dengan nada suara memelas diri, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Itu contohnya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Terus hasilnya itu murid akan merasa bersalah akan mengecewakan ibu atau bapak gurunya, mungkin akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus berikutnya yang tiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Atau posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Terus berikutnya sebagai pemantau. Pemantau itu dengan ada suara datar, bahasa tubuh yang format. Terus itu contohnya ada guru dan adik. Nah, seperti itu hasilnya murid memahami konsekuen yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Terus yang berikutnya sebagai manajer. Nah, manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dengan murid. Pak Eko banget ya? Pak Eko banget jadi manajer untuk institusi katanya. Terus ini ada yang bagaimana posisi konten Anda selama menjalankan disiplin positif di kedua tempat, yang ada di rumah dan di tempat kerja atau di sekolah. Yang di rumah itu ada penghukum, terus pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau di tempat kerja, terus di tempat kerja atau sekolah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terus sudah selesai. Selanjutnya, nah, yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukumnya misalnya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, terus dan jari-jari menunjuk ke peserta didik. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak waktu marah-marah sampai matanya melotot? Sampai ada matanya melotot terus suara nada tinggi, itu termasuk penghukum. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kamu kapan bisa datang tepat waktu, itu termasuk penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya bisa, atau meja tulisnya lebih dulu lagi sebelah sekolah. Terus selanjutnya nggak bisa ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Pembuat rasa bersalah misalnya dengan nada suara memelas diri, halus, sedih, bahasa tubuh. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Atau posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Terus berikutnya sebagai pemantau. Pemantau itu dengan ada suara datar, bahasa tubuh yang format. Terus itu contohnya ada guru dan adik. Nah, seperti itu hasilnya murid memahami konsekuen yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Terus yang berikutnya sebagai manajer. Nah, manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat dengan murid. Pak Eko banget ya. Pak Eko banget jadi manajer untuk institusi katanya. Terus ini ada yang bagaimana posisi konten Anda selama menjalankan disiplin positif di kedua tempat yang ada di rumah dan di tempat kerja atau di sekolah. Yang di rumah itu ada penghukum, terus pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau di tempat kerja, terus di tempat kerja atau sekolah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terus sudah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk materi selanjutnya sebelum saya lanjutkan, agar teman-teman semuanya tidak ngantuk karena sudah mendekati waktu mau pulang ya ini, kita ice breaking dulu. Kita gerak-gerak sebentar saja. Pakai tepuk, nggak usah pakai berdiri dulu, tepuk saja. Iya. Maunya pakai video sambil jaket-jaket gitu Bu. Oh, mainnya jaket. Yeah. Nanti bisa diaplikasikan kepada murid-muridnya semua yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya. Apabila anak-anak dalam kondisi yang perlu penyegaran atau ngantuk, atau bisa dilakukan ketika pada pagi hari sebelum beraktivitas untuk mengajarkan materi. Coba nanti kalau ada 1 kali tepuk tangan berarti 1, oke? Kalau 2 kali tepuk tangan berarti kanan kiri. Tepuk kanan, tepuk kiri. Kalau 3 berarti tepuk kanan, tepuk kiri sama teman. Kalau 4 kanan 2, kiri 2. Bisa diingat nanti. Kalau 5 berarti kanan 2, kiri 2, tengah 1. 2 kali 5 berarti 2 kali kanan 2 kali, kiri 2 kali, tengah 1 sebanyak 2 kali. Coba kita sama-sama untuk mempraktekkan. 1 kali tepuk tangan, tepuk 1, ulangi. Masih ada yang belum tepuk? Halo, halo yang pojok. Sama sesuai dengan murid-murid kita di kelas kan? Ulangi lagi. 1 kali tepuk. Ya, ada nampak masih belum ya? Ayo ulangi lagi. 1 kali tepuk, 2 kali. Terlalu cepat. Kanan kiri. Nah, ulangi lagi. 1 kali tepuk, 2 kali. Ulangi lagi. Ya. 1 kali tepuk, 1 tepuk, 2 tepuk, lagi 2 tepuk, 3 tepuk, 3 tepuk,
4 tepuk, 4 tepuk, 5 tepuk, pinter, 5 tepuk, 2 kali 5. Ya, lagi 1 kali tepuk, agak cepat, 1 kali tepuk, 2 tepuk, 3 tepuk, 3 tepuk, 4 tepuk, 5 tepuk, 2 kali 5. Terima kasih. Iya, ternyata dulu sangat kritis sekali. Nggak ada tepuknya. Ya betul. Terkadang kita itu menanggapi sebuah perintah. Nah, bukan berarti kalau nggak ada tepuk, kemudian kita nggak tepuk. Ya, terkadang ada perintah itu yang menyesuaikan dengan keadaan. Nggak pakai tepuk perintahnya, tapi karena di situ sudah kita laksanakan tepuknya, maka otomatis kita tepuk sesuai dengan perintah itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu hebat sekalian, kita melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sebentar nih, ini masuk ke keyakinan kelas dulu. Kalau jam-jam terakhir seperti gini, ngambek. Sudah pengennya pulang soalnya. Ini bulis, kopi bulis. Tinggal tuh Kopi es. S-nya di belakang. Saya sudah Lanjutkan tentang keyakinan kelas terlebih dahulu sambil menunggu tampilan layarnya. Saya jelaskan mengapa saya membicarakan tentang keyakinan kelas, bukan aturan kelas seperti yang biasanya kita lakukan di dalam kelas itu. Sebelum pembelajaran dimulai di awal tahun pembelajaran baru, kita biasanya memunculkan beberapa aturan-aturan yang perlu disepakati oleh antara anak-anak dengan guru seperti itu. Tapi itu nanti bentuknya bukan seperti aturan, karena aturan itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya apa ya, titik tolaknya nanti menjadi kehukuman. Sedangkan keyakinan sendiri itu berdasarkan kesadaran atau motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Terima kasih Bu Sesti. Kita baca, nanti akan saya jelaskan mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukannya peraturan kelas. Di sini ada 3 contoh dari sebuah perbuatan. Yang pertama, saya contohkan
mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini berkaitan dengan kegiatan kita atau aktivitas kita ketika berada di jalan. Kenapa kita harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan pinter. Selain untuk keselamatan, kira-kira untuk apa lagi? Supaya tidak ditilang. Nah, jawaban betul sekali. Ada dua jawaban di mana keduanya itu sebenarnya sangat berbeda. Kalau kita mengatakan bahwa Bu, agar kita tidak ditilang maka kita menggunakan helm. Nah, nantinya dari pernyataan itu akan mengarah kepada kita takut untuk dihukum. Nggih ta mboten? Nah, kalau jenengan tidak memakai helm berarti nanti bisa ditilang dan akhirnya kita juga bisa mengeluarkan uang seperti itu ya. Nah, kemudian kalau jawabannya tadi dari Pak Gofur menyatakan, Bu, saya memakai helm di jalan itu agar selamat. Itu beda lagi, berarti ada motivasi intrinsik bahwa kalau kita menggunakan helm berarti nanti kita menjaga keselamatan kita. Entah itu nanti kita tersenggol sepeda motor lain, berarti ada kesempatan untuk kita selamat seperti itu dari para bahaya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini ketika adanya COVID kita laksanakan 3M ini. Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Menjaga apa Bu? Kesehatan. Menjaga kesehatan. Selain itu, kira-kira alasan kita untuk melaksanakan 3M apa? Tidak terkena COVID, menjaga keselamatan, kesehatan. Adakah yang menjawab? Iya, tidak kena rahasia, betul. Oh iya, saya pernah. Nggih. Bisa diceritakan Bu Koy di mana kena rahazianya? Saya kira Barongsari dulu juga pernah nggih ada sidak ke sekolahan yang akhirnya dibawa ke lapangan semua, kemudian langsung diapakan Bu kemarin? Iya, di swab. Betul sekali. Jadi betul semua nih. Jadi di antara dua jawaban itu, yang pertama mengarah kepada keamanan dan keselamatan, itu berarti ada motivasi intrinsik untuk di dalam dirinya itu menjaga keselamatan dirinya, keamanan dirinya. Yang kedua, karena merasa ada motivasi dari luar. Kalau saya tidak menjalankan 3M, nanti pasti saya kena hukuman. Nanti pasti saya dipanggil, seperti itu. Itu nanti kaitannya dengan keyakinan dan aturan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini contohnya tidak pada siswa, pada Bapak Ibu sekalian, ketika ada undangan BIMTEK atau workshop, diharuskan datang tepat waktu. Apakah itu datang dari pribadi Bapak Ibu guru sekalian atau karena paksaan? Aturan. Aturan, berarti itu paksa ya Pak Ye? Enggak, di aturan ya. Oh, aturan. Oh iya, berarti itu karena rasa takut ya? Berarti di sini juga ada dua motivasi, dan secara intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya bisa saya contohkan bahwa panjenengan datang tepat waktu itu karena memiliki motivasi agar bisa mengikuti BIMTEK tersebut dari awal sampai akhir tanpa ada materi yang tertinggal, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, nah tadi yang ekstrinsik bermacam-macam, termasuk salah satunya adalah agar tidak terkena hukuman, seperti itu. Bisa saya lanjutkan? Nah, jadi dari beberapa contoh tersebut, Bapak Ibu sekalian, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita terapkan pada anak-anak untuk mendukung motivasi intrinsiknya, yaitu kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan.
Kalau anak-anak sudah menerapkan keyakinan, itu berarti pada diri anak tersebut sudah muncul motivasi dirinya. Jadi bukan takut karena hukuman, tapi karena kesadaran diri. Langsung saja di sini, ini ada beberapa kegiatan, ada kesepakatan yang pertama dengan kesepakatan yang kedua. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk mohon Bapak Ibu sekalian membaca dan di antara keduanya manakah yang merupakan keyakinan kelas. Kegiatan yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan tertib. Kemudian yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Tes lumayan. Awalnya instruktur. Iya. Punya 3 kok tadi Pak. Terima kasih Pak Rizky, sangat membantu. Kesepakatan yang kedua ini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari kedua kegiatan ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sesuai dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas 2, betul. Jadi di sini kalau kita lihat sama-sama kalimatnya untuk kesepakatan kelasnya itu terlihat ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi, tumbuhnya kesadaran untuk saling sayang. Biasanya guru yang paling suka kalimat yang pertama ini, saling menyayangi, tidak saling membuli, tidak saling berantem dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 kalimat di sini harapannya nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di sini kira-kira nilai dari kalimat yang ada di situ masuk kepada nilai keyakinan kelas yang mana. Contoh, nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempat. Mengembalikan buku ke tempat, kira-kira nilai apa ya yang terbentuk ketika siswa itu sudah bisa mengembalikan buku ke tempatnya, keraknya masing-masing. Kerapian, tanggung jawab. Saya tampung semuanya ya, nanti kita lihat sama-sama jawabannya. Yang pertama, saya skip jawaban dari Bu Lulu tadi, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira ngomong gitu, tidak mengganggu orang lain berarti tertib, menghormati. Nomor 1 tadi tanggung jawab, kemudian nomor 2 tertib atau menghormati. Nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kalau kita Antri. disiplin antri, melatih apa? Nilai apa berarti? Toleransi. Selain itu kalau kita mengantri ketika membeli jajan atau yang lainnya, atau waktu berobat ke dokter kan kita mengantri, berarti Nyala. mengalah itu apa Pak? Nilai apa berarti? Kesabaran, betul beda. Kemudian menggunakan masker berhubungan dengan nilai apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau jenengan lari kemudian jatuh, berarti nilai keselamatan. Kita lihat sama-sama. Jawabannya adalah jeng. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Dulu tadi betul. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti nilai komitmen, menghormati orang lain juga. Kita kan menghormati bapak seumpama murid nih datang tepat waktu, berarti juga termasuk menghormati bapak ibu guru. Betul. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain juga. Kemudian keselamatan juga, karena ketika kekerasan itu berlangsung atau terjadi, maka akan timbul
Tidak selamat. Apa tidak selamat? Cedera bisa. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran tadi, bersabar atau menghormati orang lain juga nilainya. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Mari menyimak praktek pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 SDN Balong Sari 3. Di sini Bapak Ibu merupakan bagian dari tugas kami yang ada di CGP, yaitu tentang membuat aksi nyata tentang keyakinan yang ada di kelas. Nih. Ini adalah video tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, kegiatan yang kita lakukan adalah mensosialisasikan dulu tentang keyakinan kelas pada siswa. Jadi kita memberikan pengertian kepada anak-anak perbedaan keyakinan kelas dengan aturan kelas itu apa. Setelah anak-anak mengerti tentang pengertian dari keyakinan kelas dan aturan kelas, kemudian yang kedua kegiatannya adalah membagikan kertas kepada siswa. Jadi kita bagikan siswa kertas untuk menuliskan masing-masing tentang keyakinan kelas yang ada pada diri mereka, yang nantinya akan kita kumpulkan sama-sama dengan menempelkan pada papan tulis. Jadi di situ sudah ada keterangannya, menempel hasil keyakinan kelas murid dan mengelompokkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti contoh tadi. Setelah menempelkan di sini, setelah semua keyakinan kelas dari anak-anak ditempelkan di dalam kelas, kita kelompokkan sesuai dengan nilai-nilainya. Kegiatan selanjutnya, menempel kartu-kartu keyakinan kelas pada papan keyakinan kelas. Jadi sudah saya persiapkan di pojok atas di bagian papan tulis itu ada papan seperti papan literasi ya. Di situ tempat menempelnya kartu-kartu keyakinan kelas yang telah anak-anak buat dalam bentuk seperti ini. Ini
sudah saya siapkan seperti keras. Di dalamnya terbentuk nilai-nilai keyakinan kelas dari masing-masing anak-anak tadi. Ini dengan dibantu anak-anak. Ini adalah hasil dari nilai-nilai keyakinan kelas yang terbentuk yang sudah terpajang di papan keyakinan kelas yang ada di kelas. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi adalah proses dari pembentukan keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas, kita masuk kepada nilai-nilai budaya positif yang lain yang berkaitan dengan siswa, yaitu segitiga restitusi. Karena di sini ada 5 posisi kontrol tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko, kita lanjut pada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah dijelaskan Bu Leli terkait restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen berlandaskan pada teori kontrol dari William Glasser. Ada 3 di sini. 3 kegiatan itu disebut sebagai segitiga restitusi. Apa saja 3 kegiatan itu? Yang pertama, kegiatan menstabilkan identitas. Kegiatannya apa saja? Di sini di bawahnya sudah dijelaskan. Kalimat-kalimat yang dipakai ketika kita menstabilkan identitas siswa, di antaranya ada kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ini diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ini saya baru dapatkan saja di CGP nih. Jadi sebelumnya saya juga tidak tahu, ketika ada murid datang terlambat, saya dulu mengatakan mesti terlambat seperti itu. Ternyata itu juga tidak boleh. Pak Aris sudah mau betul sama Bu Lulu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi mungkin awalnya saya itu merasa, loh, anak-anak berbuat salah itu ternyata diperbolehkan ya. Seperti itu, diperbolehkan ya, karena saya menelan secara mentah-mentah kalimat yang ada di situ. Jadi ada yang pernyataan menyatakan bahwa siswa itu boleh ternyata melakukan kesalahan, tapi di balik itu ternyata ada sebuah tanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan itu harus berbuat apa, embel-embelnya itu ternyata ada. Di sini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau saya praktekkan kemarin, jadi nanti ada videonya ya. Saya bercerita saja sebentar. Ketika anak berbuat salah, contohnya kalau di kelas saya itu ada Neo kemarin nih, setiap hari itu Bapak Ibu, hampir setiap hari datangnya selalu telat. Ketika datang telat, ternyata sesuai dengan segitiga restitusi, itu kita tidak boleh langsung menanyakan di depan teman-temannya. Itu adalah sebuah hal yang istilahnya tidak diperbolehkan seperti itu ya, karena ada kaitannya tadi dengan perasaan malu dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus bisa bersikap ketika anaknya masuk bilang permisi, kita mempersilakan untuk duduk dulu, tapi dengan catatan nanti ketika istirahat menemui bu guru. Nah, di waktu istirahat itulah ketika teman-temannya tidak ada di kelas, maka Neo itu yang kemarin dicontohkan oleh Randi kemarin kalau nggak salah, itu akan berbincang-bincang dengan guru, dengan saya pada saat itu. Kemudian saya baru bisa menanyakan datang terlambatnya itu karena apa. Jadi kita menanyakan kepada siswa, memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bercerita permasalahannya itu apa. Kemudian menjelaskan, di sini ada menstabilkan identitas. Berarti
kalau murid itu sudah melakukan kesalahan, dia pasti merasa bersalah, merasa malu seperti itu ya. Kita mengangkat identitasnya dulu, maksudnya kita memberikan penguatan bahwa semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya agar tidak mengulanginya lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi di validasi tindakan, anak akan bercerita alasan untuk datang terlambat itu karena apa, alasan untuk berbuat kesalahan itu karena apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau sudah ditanyakan alasannya tadi, kemudian kita giring, karena kita tadi sudah bicara tentang keyakinan kelas. Kira-kira kalau tadi sudah berbuat seperti itu, melanggar aturan kelas yang mana? Kita giring anak-anak itu untuk mengingat kembali keyakinan kelas mana yang sudah anak-anak istilahnya langgar seperti itu. Itu adalah urutan dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada jabaran secara signifikan antara masing-masing kegiatan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimat dan tindakannya ada di sebelah kanan yang berwarna kuning. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Sebenarnya apa-apa nih. Sebenarnya berbuat salah itu apa-apa, Bu? Enggak. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dari kalimat yang pertama itu dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau dalam agama Islam, Pak Gofur pasti tahu, namanya manusia. Manusia itu menungso, menus-menus kanggonane dosa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, pasti tempatnya salah dan lupa. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita ungkapkan, dulu Bu Maya juga, dulu Bu Maya juga pernah mengalami masa-masa sama seperti sebenarnya tetap ya Bu, jawabannya masuk lagi. Walaupun itu secara berkala setiap hari, tetap urutannya seperti ini. Maksudnya kita tidak diperkenankan untuk memberikan istilahnya rasa malu, rasa bersalah, tapi lebih ke bagaimana kita menyadarkan siswa itu sendiri. Seperti itu. Kemudian, yang nomor 4, kita bisa menyelesaikan ini. Kita kuatkan kepada anak-anak bahwa dengan kesalahan itu kita masih bisa memperbaiki. Caranya bagaimana? Kita cari. Membuat keyakinan kelas ya, nanti Pak Eko membagikan ini, minta tolong diisi keyakinan kelasnya apa, misalnya saya tidak datang terlambat ya, boleh nanti diisi di sini, nanti maju ke depan satu-satu ya, isi pakai pulpen. Tips dalam pembelajaran. Lambat. Isi. Nanti ditempel di pan. Tulis apa yang kamu inginkan, kesepakatan ada di kelas. Tulis.
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 6A. Iya, mau lihat sumpah teman. Terus ini bawahnya kaca. Bawahnya itu. Boleh sini, boleh. Kelas ini. Bawahnya di ini sebelah kanan. Ya. Terus punya ada hasil diskusi kamu ya, ada salah satu yang tiket datang lebih pagi, terus mereka seragam beserta tribun lengkap, terus tidak boleh membuang sampah di kelas, mengerjakan tugas dengan tertib, tidak ramai saat guru tidak di kelas, terus tidak boleh bercanda dengan nama orang tua, berarti tidak boleh bully. Terus memakai atribut lengkap, banyak pakai lengkap ya, datang lebih awal ketika piket kelas. Ini tadi hasil keyakinan kelas 6A SDN Sari 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.